Oke, kali ini kita akan memahami dengan simpel apa itu gaya berat, gaya normal, gaya gesek, masih lingkup gaya. Simpel aja ya. Oke, pertama gaya berat. Apa itu gaya berat? Gaya berat itu adalah ya besaran gaya ya, besaran gaya apa? Gaya ya, simpelnya gini, akibat gravitasi planet gitu ya, atau tarikan lah, gravitasi atau tarikan suatu planet. Nah, kita persempit ya, persempit sekarang gravitasi bumi. Lambangnya ini G ya, gaya berat tuh W lambangnya. Dari kata weight, berat ya. Jadi berat sama massa itu beda. Oke. Nah, gimana sih formulasinya? Nah, kali gaya itu kan massa kali percepatan. Nah, ini juga sama sih sebenarnya ya. Cuma beda lambang aja. Nah, gaya itu gaya berat kita ganti jadi W. Ini M. A-nya itu percepatannya itu kita ganti jadi percepatan gravitasi. Jadi A-nya itu G. Nah, berapa nilai G? G itu umumnya ya. G itu macam-macam tergantung daerah. Nah, kita pakai teori bumi bulat ya. Kan ada tuh teori bumi datar. Ya, mana yang benar nih? Ya, tahu yang benar yang mana ya. Yang kita pelajari sekarang teori bumi bulat. Oke, semua orang bebas berargumen, silakan ya, yang logis yang mana. Jadi ilmu itu cukup sampai otak, jangan sampai hati gitu ya. Jadi cuman tahu aja udah cukup. Kalau ada yang meragukan ya, teori yang ragu ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibawa ke hati gitu ya. Cukup sampai otak kita aja ya, itu sekedar tahu aja ya. Kita pakai teori bumi bulat gitu ya, kita tahu yang benar yang mana ya. Nah, katanya ada gravitasi nih. Gravitasi itu besarnya itu tergantung katanya ya, tergantung lokasinya. Pada khatulistiwa di kutub itu beda-beda. Yang jelas kalau kita rata-ratakan itu segini, 9,8 meter per second kuadrat gitu. Nah, untuk mempermudah perhitungan ya, biasanya kalau nggak diketahui di soal itu berapa nilai G, itu biasanya kita pakai 10 aja, pembulatan ya, pembulatan ya. Jadi tinggal massa kali G-nya 10 misalkan gitu ya. Let's say gini, nih ambil simpelnya aja, di 5 kilo. Nah, berarti berapa nih beratnya? Ya, tinggal kali 10 aja, 50 Newton gitu ya. Kita ambil yang G yang 10. Nah, kalau di soal harus diambilnya 9,8 ya, ambil 9,8 gitu. Nah, ini 6 kilo, berarti beratnya ya 60 Newton. Oke. Nah, ini 8 kilo, berarti beratnya 80 Newton gitu. Simpel kan? Nah, terus ada lagi gaya normal. Apa itu gaya normal ya? Apalagi itu gaya normal? Nah, gaya normal itu adalah gaya simpel aja ya. Gaya lawan dari lantai atau bidang terserah. Jadi si lantai ini ngasih perlawanan. Gaya perlawanan, nah gitulah, lebih mantap lah ya. Gaya perlawanan lantai, nah gitu. Lantai atau bidang, karena gak harus lantai ya. Nah, tapi lah simpel aja gitu, lantai. Nah, maksudnya gimana gaya perlawanan tuh? Nah, lihat si 4 kilo ini kan ngasih gaya ya, berat kan? Beratnya berapa? Nah, 40 Newton. Artinya si 4 kilo itu neken lantai 40 Newton. Nah, ada kan gaya normal tuh gaya perlawanan, lambangnya N ya. Nah, maka berapa di gaya perlawanannya? Ya, sesuai dengan kan namanya ngelawan ya. Ngelawan berarti seimbang ya. 40 Newton gitu aja. Ya. Jadi beban yang dirasakan lantai lah gaya normal itu ya. Jadi kalau ada beratnya kalau dia ditekan 40 Newton, ya dia ngelawan 40 Newton gitu. Nah, sekarang ini berapa gaya normalnya atau gaya perlawanan si lantai? Berapa? Iya, 60 Newton. Dari mana? Nah, benda ini 40 Newton kan beratnya ya. Berarti benda ini menekan lantai 40 Newton. Benda ini juga menekan lantai. Berapa? Punya berat kan? Ya.
punya berat ya berapa? 20 Newton. Artinya total beban yang dirasakan si lantai itu 60 Newton. Nah, berarti gaya perlawanan atau gaya normal si lantainya itu adalah 60 Newton. Gampang ya. Nah, sekarang ini. Nah, makanya bukan lantai atau ya, kita ganti aja lantai atau bidang lah. Karena kan kalau tembok kan bukan lantai ya, atau bidang. Nah, gitu. Nah, sekarang nih tembok nih. Berapa gaya normalnya? Ya udah, dia ditekan berapa? Ini kan sebenarnya dia ada berat ya 40 Newton. Nah, tapi kan bukan gaya berat ini yang menekan si tembok ini. Gaya apa? Gaya ini 50 Newton. Nah, berarti gaya normalnya juga sama. Ya, gaya normalnya 50 Newton. Simple ya. Gitu. Yuk lanjut. Nah, sekarang gaya gesek nih. Gaya gesek dan koefisien gesek ya. Nah, kita jelasin dulu ya. Gaya gesek itu apa? Koefisien gesek itu apa? Nah, gaya gesek berarti apa? Ya, tahu ya, gesekan. Gaya yang bekerja pada permukaan kasar gitu ya. Arahnya berlawanan dengan gerakan gitu ya. Jadi kalau misalkan benangnya gerak ke kanan, ya berarti geseknya ke kiri gitu. Paham ya? Nah, kalau koefisien gesek apa? Koefisien gesek tuh? Kalau koefisien gesek tuh tingkat kekasaran. Nah, ya, tingkat kekasaran permukaan. Nah, gitu. Kekasaran permukaan. Makin gede koefisien geseknya berarti makin kasar gitu. Ya. Kalau gaya gesek ya gayanya ya. Gaya yang bekerja pada permukaan kasar gitu. Arahnya berlawanan, ingat ya, arahnya berlawanan gerakan. Nah, sekarang coba. Nah, ini ya. Ini biar lebih simpel ya, ini gambar yang tadi nih yang gaya normal. Nah, tadi kan ini tuh tingkat kekasaran ya. Nah, gaya gesek itu lambangnya tuh F kecil nih. Gaya gesek itu kan dalam bahasa Inggrisnya friction. Oke, friction, lambangnya F kecil. Sedangkan koefisien gesek itu lambangnya mu. Nah, gitu, tingkat kekasarannya. Nah, untuk lebih jelasnya lihat di sini. Nah, berapakah misalkan ya tingkat kekasarannya, misalkan mu itu biasanya di bawah 1 ya, antara 0 dan 1. Misalkan sini mu nya itu 0,2. Nah, lihat. Kalau seandainya ini bergerak ke kanan, seandainya ini bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Itu ya. Oke. Berapa nilai gaya geseknya? Nah, nilai gaya geseknya itu adalah 0,2 dari gaya normalnya gitu loh. Jadi gaya normal itu kan gaya perlawanan lantai ya. Gaya perlawanan lantai. Nah, dari gaya perlawanan lantai itu 0,2 nya dipakai buat gesekan. Gitu ya. Nah, jadi misalkan ini kan gaya dia nekan ke lantai 40 Newton. Nah, berarti kan dia melawan ya. Gaya perlawanannya berapa nih? 40 Newton kan. Nah, maka gaya geseknya adalah 0,2 dari total perlawanan lantai gitu ya. Berarti 0,2 dari 40 gitu loh ya. Jadi berapa? 8 Newton gitu. Simpel ya. Kayak ini 40 Newton ya gaya perlawanannya. Nah, sekarang ini coba nih, kalau misalkan gaya koefisien geseknya itu adalah 0,3. Nah, berarti berapa gaya gesek? Kalau seandainya dia bergerak ke kanan ya, itu berarti ngegeseknya berapa ya? Gaya geseknya berapa Newton? Nah, berarti apa? Gaya geseknya berapa Newton? Berarti 0,3 dari total perlawanan lantai ya. Nah, ini kan perlawanan lantai berapa Newton? Ini kan nekan 40. Ini nekan 20. Nah, berarti total perlawanan lantai itu adalah ya 60 Newton gitu.
Paham ya? Nah, berarti Pak 0,3 dari 60 berapa nih? Iya, 18 Newton berarti gaya geseknya. Oke. Nah, berarti misalkan lagi ini, let's say koefisien gesek atau mu-nya 0,5 si tembok ini, tingkat kekasarannya ya. Nah, lihat, seandainya dia turun ke bawah misalkan ya, turun ke bawah. Nah, berarti gaya geseknya kemana? Ke atas. Nah, berapa gesekannya? Gaya gesekannya, F-nya berapa Newton? 0,5 dari total perlawanan atau gaya normal si tembok. Nah, ini kan gaya normal temboknya berapa? Kan ditekan 50. Nah, berarti gaya normalnya juga 50 Newton. Oh, berarti dengan demikian kalau kayak gini gaya geseknya berapa? Ya, 0,5 dari 50 dari gaya perlawanan lantainya berapa? 5 Newton. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti gaya gesek itu sama koefisien gesek hubungannya apa? Berarti gaya gesek itu adalah kekasarannya atau mu-nya dikali gaya perlawanan lantai atau gaya normal. Nah, ini gitu, tinggal mu kali n. Gitu ya cara memahaminya ya. Kalau memahaminya kayak gini, nanti ngerjain soal kita nggak usah. Jadi ketika kita ngerjain soal, kalau kita berangkat dari logika, maka yang kita bayangin bukan persamaan ini gitu, tapi angka-angka tadi yang kita bayangin ya. Dengan kayak gini insya Allah nggak gampang lupa lah ya rumus itu. Jadi ada batasan gitu ya, jadi ada rumus-rumus yang emang harus dihafal ya, tapi cara ngapalinnya juga nggak hafal mati gitu ya, ada logiknya, ada harus tahu itu dari mana gitu. Oke, lanjut ya. Nah, langsung kita ke aplikasi persoalan nih. Nah, oke, berapa percepatan benda? Oke, langsung aja ya. Kalau ada mu, berarti ada gesekan ya. Ada gesekan ya. Kalau ada tingkat kekasaran benda ya. Kalau licin berarti kan nggak ada ya. Kalau ini nggak ada mu-nya kalau licin. Ini ada mu-nya berarti kasar nih. Berapa? 0,2 dari. Ya, nah ini nekan ke lantai berapa? 100 Newton ya. Beratnya kan, beratnya 100 Newton. Nah, berarti gaya normalnya berapa? Ya 100 gitu ya. Berarti gaya geseknya 100 nih. Ya berarti gaya geseknya itu 100 Newton. Ya udah, berapa percepatannya? Ya gaya, total gaya sama dengan MA gitu ya. Total gaya gitu, jumlah sigma. Berarti yang menggerakkan benda kan 100 dilawan sama gesekan. Berapa? Gesekannya gesekannya tadi berapa? Salah. Salah ya, berapa gesekannya? Gesekannya 0,2 dari 100 gitu. Hati-hati ya, salah kaprah nih. 20 Newton gitu ya, mu kali n gitu kalau secara rumus ya. Nah, berarti 100 dilawan 20. Jangan 0,2 ya, 20 nya nih, hati-hati. Harus gaya ya, karena ini juga gaya. M kali A, oke, 10 kali A, udah dapet A nya kan 80 dibagi 10 gitu, berapa? 8. Simple. Lanjut. Nah, ini berapa koefisien geseknya? Wah, ini nggak bisa nih, nggak bisa ya. Ininya nggak ada. Percepatannya nggak ada. Oh, kita skip dulu. Nah, berapa gaya ini? Gaya yang dikerjakan pada benda. Nah, berarti kita tahu ya, ada F, berarti ada mu, berarti ada F. F-nya berapa? F kecilnya atau gesekannya setengah dari berapa? Gaya normalnya ya. Ini kan nekan lantai 50 Newton. Nah, berarti gaya normalnya juga 50 Newton ya. Nah, jadi berapa? 0,5 dari 50 berapa? 25 Newton. Oke ya. Nah, udah deh, kita dapat deh nanti gaya F ini. Berarti apa? Total gaya itu adalah MA. Berarti yang menggerakkan kan F dilawan sama gesekan. Gesekannya 25 sama dengan MA 5 kali 2 10 gitu. Berarti F kurang 25 sama dengan 10 kan. Nah, F-nya berapa? Iya, 35 Newton. Oke, simple ya. Next. Nah, ini kalau kayak gini gimana nih? Kalau miring kayak gini,
Ingat ya, prinsip di itu kan ada vektor ya. Ingat, setiap ada yang miring itu harus dilurusin, atau istilah kerennya diproyeksikan. Nah, ini kan miringnya ke kanan atas ya, maka kita harus lurusin ke kanan dan ke atas. Nah, ini kan samping sudut ya. Samping sudut itu berarti apa? Dikali cos gitu ya. Depan sudut berarti dikali sin gitu ya. Nah, lihat, cos 37 itu 0,8. Ini umum ya, jadi cos 37 itu 0,8, sin 37 0,6 gitu ya. Nah, berarti kan 50 kali 0,8 jadi 40 Newton. Ini 50 dikali 0,6 berarti 30 Newton ya. Nah, karena ada koefisien gesek, berarti dia ada gesekan F. Nah, pertanyaannya berapa sih F-nya? Oke, ini hapus saja ya. Berapa F-nya? 0,5 dari apa? Nah, lihat. Ini kan menekan lantai 50 Newton, benar nggak? Oke. Apakah gaya normalnya itu 50 Newton? Enggak. Kenapa? Nah, dia kan ditekan 50 Newton, tapi kan ditarik lagi ke atas nih. Sama gaya ini. 30 Newton. Gitu ya. Oke. Jadi gaya normalnya itu apa? Gaya normalnya itu nggak 50 ya. Karena yang bekerja pada lantai gak cuma 50. Ada lagi 30, tapi arahnya nggak menekan ya. Nggak menekan ke bawah. Nggak menambah beban lantai, tapi mengurangi beban lantai. Ya. Jadi dia gaya perlawanannya nggak 50, tapi 50. Nah, tapi ini kan meringankan beban ya. Jadi 30 gitu. Berapa? 20 Newton. Nah, maka dari sini ketahuanlah F-nya. F-nya itu adalah 0,5 dari 20, itu 10 Newton. Nah, dari sini nanti ketahuanlah percepatannya ya. Ke kanan pasti ya. Kan 40 ke kanan ya. Terus 10 ke kiri. Nah, berarti ke kanan gerakannya ya. Jumlah gaya sama dengan MA. Berarti apa? Ke kanan 40. Ini ke kiri ya. Ke kiri 10. Gitu. Sama dengan MA 5 kali A. Udah ketemu deh. 30 sama dengan 5A gitu ya. Oke, 30 sama dengan 5A. Kok macet ya. A-nya berapa? Ya 30 bagi 5. Nah, meter per second kuadrat ya. Berarti ya A. Oke, lanjut nih. Nah, coba percepatannya berapa nih? Oke, lihat dulu ya. Oke, kita cari dulu gesekannya berapa. F gitu ya. Nah, ini kan beratnya 50 Newton. Nah, terus nggak ada berapa nih perlawanannya? Nah, jadi si lantai ini hanya melawan 50 ya. Nah, berarti N-nya 50. Berarti kita langsung dapat ya F-nya ya. Nah, gaya geseknya berarti setengahnya dari berapa? 50 Newton. Berapa? 25 Newton gitu. Berarti ini 25 nih. Nah, berapa percepatannya? Ya udah, jumlah gaya sama dengan MA. Ya. Ini kan ditarik ke kanan 20 ya. Tapi gesekannya 25. Berarti apa? MA ya. 5 kali A. Berarti apa nih? Min 5 sama dengan A. Oke, 20 ya 20 dikurang jadi 5 ya, sama dengan 5A. Kan 20 nih dilawan sama ini 25 ya, setengahnya dari 50. Oke, berarti A-nya min 1. Nah, kok di sini nggak ada? Karena jawabannya bukan min 1 tapi apa? 0. Kenapa coba 0? Ingat ya, gaya gesek ini nggak aktif, maksudnya pasif lah. Dia akan muncul ketika bendanya bergerak atau bendanya ditarik deh, kan nanti ada gaya gesek statis dan kinetis ya. Nah, jadi ketika jadi gaya gesek itu pasif, jadi bukan berarti karena gaya geseknya lebih gede dia akan bergerak ke kiri, gak logis lah ya. Oke, ditariknya ke kanan. Ini nggak ditarik apa-apa, ke kiri nggak ditarik apa-apa, ditariknya ke kanan.
tapi dia bergerak ke kiri, kan nggak logis. Artinya kalau kayak gini, kalau kasusnya jadi karena gaya aktifnya nih. Oke, gue hapus ya. Gaya aktifnya kan kurang dari gaya gesekan. Artinya gaya ini belum bisa menggerakkan benda. Kenapa? Belum bisa melawan gesekan. Gitu. Maka apa nih? Maka benda ini diam. Karena belum bisa ngelawan ya. Atau nggak dipercepat lah ya. Oke, nggak dipercepat. Kalau dia mati A-nya 0 kan? Ya. Gitu ya. Bukan berarti kalau ini lebih gede berarti ke kiri. Enggak ya. Ya nggak logis lah ya. Ditariknya ke kanan, geraknya ke kiri, aneh ya. Nah gitu. Berarti dia ceritanya masih diam karena si gayanya ini nggak sanggup atau nggak bisa melawan ini gitu ya. Harus lawan dulu ini, harus lebih besar dari ini baru bisa gerak gitu. Oke, berarti jawabannya yang B. Oke, nah ini gimana nih? Coba nih, berapa percepatannya? Oke, ini gampang ya. Ini kan beratnya 20 Newton, ini 30 Newton gitu ya. Nah oke, berarti kan ini pasti ada gesekan ya. Gue perbesar deh. Nah gitu ya, diperbesar aja. Nah ini berapa nih gaya geseknya? F1 misalkan ya. Berarti setengah dari, nah ini perlawanan lantainya 20 ya. Ini kan ada perlawanan dari lantai ya, N1 ya gitu. Ini ada perlawanan dari lantai N2. Nah kan N1 nya 20. Nah berarti berapa nih? Setengah dari 20. Berapa tuh? Setengah dari 20, 10 Newton. Ini juga sama ada setengah ya, koefisien geseknya sama-sama setengah ya, karena ini lantainya kan satu kesatuan ya. Setengah dari 30, 15 gitu. Oh ya udah, berarti apa? Berapa percepatannya? Langsung aja, jumlah gaya sama dengan MA. Dia kan ditarik ke kanan 100, dilawan sama gesekan ini 15, dilawan lagi sama gesekan ini 10. Total masanya berapa? 5 ya, 2 kilo tambah 3 kilo. Ini berapa nih? 10 kurang 15 kurang 10, jadi 75 ya. 75 sama dengan 5. A nya sama dengan berarti 15 gitu. Nah, berapa tegangan talinya? Nah, ambil salah satu. Mau benda 2 kilo apa benda 3 kilo? Nah misalkan gua ambil benda, kita ambil benda 2 kilo. Nah kita ambil benda 2 kilo. Nah pada benda 2 kilo kan ada gaya gesek F1 ya, sebesar 10 Newton. Terus dia ada tali ini ke sini ya, ada tali yang narik. Berarti ada tali yang narik ke sana gitu ya. Berarti kan ini bergerak ya dengan percepatan tadi 15. Ya udah, simple, dapat deh ya. Berarti pada benda 2 kilo kan jumlah gaya sama dengan MA. Oke, yang narik kan T dilawan sama 10 sama dengan MA. 2 dikali A nya 15. Berarti T dikurang 10 sama dengan 30. Ya berarti T nya berapa? 40 Newton gitu ya. Simple ya. Nah jadi gitu. Jadi cara bekerjanya kayak gitu ya. Untuk memahami gesekan itu kayak gitu, simple ya. Ambil sesimpel mungkin ya. Masalah kayak misalkan di buku kan suka ada tuh diagram benda bebas dan lain-lain. Nah itu baca sendiri aja ya. Jadi di sini saya kasih panduan yang logik gitu ya, yang logik dan simple. Kenapa ya? Biar pahamnya itu ya saja pahamnya itu inilah gitu loh, gak ribet-ribet lah. Nah gitu ya. Dan ini akan membantu banget ketika akan sangat menghemat waktu ketika dikasih gambar-gambar kayak gini gitu. Oke. Nah jika dirasa bermanfaat ya silakan ya sebar video ini agar bisa agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat ya dari video ini. Oke.